Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok yang beranggotakan Adifa Asra, Triani, Muhammad Fawaz Ridho, Ahmad Fauzan, dan Wilhadi Sidik. Kami akan menjelaskan tentang proposal permohonan bantuan komputer dan server tahun 2020-2021. Berikut adalah latar belakang dari proposal kami. Berbagai keadaan menunjukkan bahwa Indonesia belum optimal mendayagunakan potensi secara baik, sehingga Indonesia terancam kesenjangan digital dan semakin tertinggal dari negara-negara maju. Kesenjangan prasarana dan sarana TIK antara perkotaan dan pedesaan juga memperlebar jurang perbedaan sehingga terjadi pula kesenjangan digital di dalam negara kita sendiri. Salah satu aspek terpenting dalam pembangunan bangsa adalah pendidikan. Oleh karena itu, peralatan TIK sangat diperlukan untuk proses pembelajaran di SMA swasta Manarun Huda, Desa Kilangan, Kecamatan Morabulian, Kabupaten Batanghari, untuk menunjang ketercapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh dan mengosongkan digital yang akan datang. Baiklah, berikut penjelasan yang akan dijelaskan oleh saudari Nila. Ini kan bis. Laptop. Sudah dibaca laptop. Langsung. Adapun maksud dari proposal ini adalah dari permohonan bantuan alat pembelajaran berbasis TIK ini adalah saat ini penggunaan peralatan TIK hanya sebagai media belajar, bukan sebagai alat belajar. Oleh karena itu diperlukan pengadaan peralatan TIK sehingga peralatan TIK tidak lagi semata-mata sebagai media, tetapi lebih luas permanfaatannya sebagai alat dan sumber belajar oleh guru dan siswa. Kesempatan siswa untuk praktek komputer lebih luas karena secara kuantitas peralatan lebih banyak atau rasio siswa dengan peralatan lebih sedikit. Adapun tujuannya yaitu tujuan dari pengadaan peralatan TIK adalah 1. Terpenuhinya sarana pembelajaran yang optimal untuk mempermudah proses belajar mengajar. Yang kedua, semua siswa mampu mengoperasikan peralatan TIK dalam pembelajaran. Artinya dalam pembelajaran mereka dapat berinteraksi dengan komputer. Yang ketiga yaitu semua siswa atau siswi mampu mengoperasikan peralatan TIK. Yang keempat, terwujudnya sistem informasi yang berbasis TIK. Yang keempat, semua siswa, siswi, baik guru dan staf tata usaha mampu mengoperasikan peralatan TIK. Adapun manfaat dari pengadaan TIK ini adalah dari uraian di atas dapat kami uraikan manfaat yang diharapkan dengan adanya pengadaan peralatan TIK yaitu 1. Terpenuhinya sarana peralatan TIK sesuai kebutuhan. Semua siswa mampu mengoperasikan peralatan TIK sesuai dengan fungsinya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk praktik komputer dengan menggunakan peralatan TIK yang memadai. Yang keempat, semua siswa atau siswi, baik guru dan staf tata usaha mampu mengoperasikan peralatan TIK. Yang kelima, siswa informasi PKBM dapat terwujud berbasis teknologi informasi. Yang selanjutnya yaitu analisis kebutuhan sarana dan prasarana. Analisis kebutuhan sarana dan prasarana peralatan TIK yang diperlukan oleh siswa-siswi untuk meningkatkan mutu pembelajaran baik di laboratorium komputer, ruang kelas, maupun di ruang lainnya seperti perpustakaan.
Yang pertama yaitu komputer atau laptop, kebutuhan 20, jumlah yang tersedia 0, kekurangan 20. Yang kedua yaitu server, kebutuhan 2, jumlah tersedia 0, kurang 2. Yang ketiga yaitu modem, kebutuhan 1, jumlah yang tersedia 0, kurang 1. Infocus, kebutuhan 1, jumlah yang tersedia 0, kekurangan 1. Yang kelima printer, kebutuhan 1, jumlah yang tersedia 0, kekurangan 1. Yang keenam yaitu perangkat penyimpanan data, kebutuhan 1, jumlah yang tersedia masih 0 dan kekurangan 1. Dari tabel di atas dapatlah dilihat bahwa masih banyak sarana TIK yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran untuk SMAS Manarul Huda, Desa Kilangan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari terpenuhi standar pelayanan kepada siswa. Potensi pemenuhan sarana dan prasarana. Dari profil dan analisis kebutuhan peralatan TIK di atas tadi dapat diuraikan bahwa potensi PKBM untuk mendukung dan menunjang pengadaan sarana TIK sebagai berikut. Yang pertama, dukungan dari komite sangatlah besar dari sisi moral maupun material, terutama dalam pemeliharaan peralatan TIK. Yang kedua yaitu guru di SMA S Manarul Huda, Desa Kilangan, Kecamatan Merabulian, Kabupaten Batanghari, sudah saatnya tergantung pada sarana TIK dalam proses pembelajaran, dan sebagian besar telah mengikuti workshop pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Yang ketiga, sudah tersedia jaringan listrik yang memadai, meskipun belum maksimal pemanfaatannya. Yang keempat, Kepala SMAS berkeinginan mengembangkan siswa-siswi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengembangkan setiap kelas tersedia perangkat PC dan Infocus. Yang kelima, SMAS sangat peduli dan berkeinginan mengembangkan pembelajaran berbasis TIK. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan peralatan sarana TIK merupakan prioritas yang utama, baik sebagai pemenuhan kebutuhan sarana pembelajaran di laboratorium TIK maupun kebutuhan akan sarana informasi sebagai sumber belajar dan sumber referensi di perpustakaan. Oleh karena itu, diperlukan sumber dana yang memadai dari subsidi untuk memenuhi sebagian kebutuhan pengadaan peralatan TIK di SMAS Manarul Huda, Desa Kilangan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yang telah diberikan oleh teman saya, Wira di sini. Rencana pengadaan dan anggaran biaya. Rencana pengadaan peralatan TIK. A. Proses pemilihan alat. Dalam pemilihan alat yang akan diadakan terlebih dahulu dibentuk panitia pengadaan peralatan laboratorium atau P3L yang dibentuk berdasarkan rapat tutor yang dilanjutkan dengan penerbitan SK Ketua TU pengadaan peralatan pembelajaran berbasis TIK yang diperlukan dan memprioritaskan peralatan yang paling dibutuhkan untuk kelancaran KBM di SMAS Manarul Huda, Desa Kilangan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Selanjutnya, menyusun RAB, kebutuhan dan sumber dana yang digunakan. B. Rencana anggaran biaya. Ini adalah penyimpanan data eksternal. Unit
rencana anggaran pengadaan peralatan TIK sebagai berikut. Nama alat, komputer, jumlah 20 unit, harga satuan 3,5 juta, 500 ribu, 3,5 juta, subtotal 70 juta. Nama alat server, jumlah 2 unit, harga satuan 30 juta, subtotal 60 juta. Nama alat modem, jumlah 1 unit, harga satuan 750 ribu, subtotal 750. Nama alat infocus, jumlah 1 unit, harga satuan 5 juta, subtotal 5 juta. Perangkat penyimpan data, 1 unit, harga satuan 1,2 juta, total 1,2 juta. Nama alat printer Canon 287, 1 unit, harga satuan 1,250 juta, subtotal 1,250 juta. Jadi jumlah totalnya sebanyak 138,2 juta. Harga sudah termasuk pajak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adifa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pemanfaatan dan pemeliharaan. Yang pertama, ada rencana pemanfaatan TIK dalam kurikulum tingkat SMA swasta Manarul Huda. TIK merupakan salah satu mata pelajaran intrakurikuler yang wajib diikuti seluruh siswa. Metode dan strategi pembelajaran mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi ini mencakup terutama model direct instruksional, penugasan, membaca buku paket, kemudian mengerjakan soal latihan. Selanjutnya, yang kedua ada tentang rencana pemanfaatan sarana pembelajaran berbasis TIK. Sejalan dengan semakin akan dilengkapinya sarana dan prasarana pembelajaran berbasis TIK di SMA Manarul Huda, Kilangan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, dalam waktu dekat akan segera merealisasikan pemanfaatan secara maksimal, yang diawali dari penggunaan perangkat di atas dalam kegiatan pembelajaran. Selain sebagai alat pembelajaran tersebut, yang harus tentu saja guru akan termotivasi untuk menggali informasi berupa strategi ataupun media pembelajaran yang didapat dari kaya sendiri ataupun melalui dunia maya. Selanjutnya, yaitu rencana pemeliharaan sarana pembelajaran berbasis TIK. Selain pemanfaatan teknologi, kami segenap Dewan Guru berkomitmen penuh untuk menjaga, memelihara, dan mengamankan khususnya sarana TIK ini melalui kerjasama dengan lembaga lain. Oleh karena itu, SMA swasta Manarul Huda, Kilangan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, perlu kiranya mendatangkan teknisi IT yang handal dalam rangka memberikan cara dan teknik pemeliharaan perangkat-perangkat TIK tersebut. Selanjutnya, rencana perawatan sarana pembelajaran berbasis TIK. Kami segenap warga PKBM menganggap bahwa peralatan TIK tersebut di PKBM Insan Madani, Kecamatan Cikande, sebagai barang yang sangat sensitif terhadap perubahan cuaca dan gejala-gejala lain. Maka kami berniat untuk mengadakan pengecekan secara periodik perangkat tersebut baik berupa hardware maupun software. Terus selanjutnya ada dana dan sumber dana perawatan pengembangan peralatan TIK. Dari sumber ini kami ada yang pertama, bantuan atau subsidi pemerintah pusat. Yang kedua, dana operasional PKBM. Yang ketiga, sumbangan dari komite PKBM. Yang keempat, bantuan atau hibah dari lembaga lain. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari proposal yang kami ajukan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.